pertama, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Omnibus Law itu adalah hanya untuk kepentingan investasi. Saya Muhammad Irwiana, usia 33 tahun, terus pekerjaan sekarang editor buku. Ini lagi menyunting disertasi jadi buku referensi. Sebagai editor buku, Muhammad Irwiana yang akrab dipanggil Bayu ini kini lebih banyak bekerja dari rumahnya. Namun sebelumnya, Bayu adalah seorang pekerja kontrak di sebuah kedutaan besar asing di Jakarta. Ya, sebelumnya saya bekerja di salah satu kedutaan. Tugas saya atau posisi saya sebagai sosial media asisten. Tugas saya membuat foto dan video untuk kegiatan di kedutaan. Dari mulai pertemuan mereka, kegiatan budaya sampai ke meeting-meeting duta besarnya. Nama saya Swiji Ningsih, panggilan Wiwit, bekerja di PT Trinitas Mulia Abadi sejak tahun 2000, bulan Maret tanggal 13. Dan udah 20 tahun kita kerja di PT Trinitas Mulia Abadi. Seperti biasa, pagi ini Wiwit bersiap menuju ke tempat kerjanya, sebuah perusahaan garmen di Jakarta Utara. Setiba di perusahaan, Wiwit tak bisa masuk ke tempat kerja. Dia hanya berbincang dengan rekan sesama pekerja. Ini karena Wiwit sudah di-PHK oleh perusahaannya. Prosesnya sangat mengejutkan ya Mbak ya, tadinya ya kita nggak menyangka gitu, tiba-tiba kita di tanggal 1 April itu dipanggil oleh manajemen dan beberapa wakil karyawan untuk meeting tahunan tadinya, meeting budget gitu. Tapi di saat yang bersamaan itu kita dikasih tahu kalau perusahaan harus tutup di tanggal 10 April. Itu kita di tanggal 1 April dipanggil manajemen. Itu kita semuanya shock lah, kaget lah dengar berita itu gitu. Terus akhirnya sampai tanggal 10 April itu sebagian teman-teman kita udah nggak boleh masuk kerja. Tapi kita yang di bagian produksi itu masih menyelesaikan sisa orderan, masih ada sampai tanggal 16 April. Setelah itu udah pabrik kita setiap hari masih datang ke sana, tapi nggak boleh masuk. Bayu dan Wiwit adalah dua orang yang saat ini menghadapi masalah dengan pihak yang mempekerjakan mereka. Bayu dihentikan perjanjian kontrak kerjanya. Saya sih pertama agak kaget karena yang saya tahu setelah 3 tahun harusnya ada pengangkatan tetap. Nah, saya juga kaget karena dia bilang boleh diperpanjang sampai 5 tahun. Peraturan saat ini boleh memperpanjang sampai 5 tahun. Setelah dari meeting itu saya coba cek gitu kan. Saya coba lihat berita-beritanya, ternyata memang ada banyak berita tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang membolehkan suatu perusahaan untuk memperpanjang kontrak pegawainya sampai 5 tahun. Iya, ini
kontrak pertama saya 2 tahun, itu mulai September 2018 sampai 2020. Kemudian setelah kontrak ini habis, ini dilanjutkan nih 1 tahun lagi. Kontrak dari September 2020 sampai September 2021. Nah ini kan udah 2 tahun, 1 tahun, seharusnya habis ini jadi pegawai tetap. Tapi ternyata ditawarkan lagi kontrak 1 tahun. Jadi kontrak 4 tahun kalau diambil gitu. Sementara Wiwit di PHK sejak April 2020. Tak terima di PHK dengan nilai kompensasi yang sangat minim, Wiwit bersama 40 sesama buruh membawa ke Pengadilan Hubungan Industrial. Perusahaan menawarkan kompensasi sebesar 25% dari 1 PMTK. Itu pun dicicil sampai 10 bulan. Kita udah sampai di Pengadilan Hubungan Industrial itu ini hari Rabu, sidang ke-7. Sudah mulai ke bukti. Bukti nanti di minggu depan, di Rabu depan, kesaksian dari pihak kita gitu. Kan mereka pun mendalilkan di dupliknya mereka ya. Kalau tuntutan kita itu menurut mereka, karena kita mendaftarkan ke pengadilan itu di Undang-Undang Omnibus Law udah disahkan, itu menurut mereka yang dipakai Undang-Undang Omnibus Law gitu. Padahal kita kan berproses dari sebelum undang-undang disahkan. Undang-undang yang disebut Bayu dan Wiwit itu adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja, sebuah undang-undang yang kerap disebut Omnibus Law. Undang-undang yang kontroversial baik dalam proses pembuatannya dan juga isinya. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia. Proses pembuatan Undang-Undang Omnibus Law dimulai saat Presiden Joko Widodo dilantik kembali menjadi Presiden 20 Oktober 2019. Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan 2 undang-undang besar. Yang pertama, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Yang kedua, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM. Masing-masing undang-undang tersebut akan menjadi Omnibus Law, yaitu satu undang-undang yang sekaligus merevisi beberapa undang-undang, bahkan puluhan undang-undang. Berbeda dengan pembuatan undang-undang lainnya, pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja di DPR berlangsung cepat, kurang dari 8 bulan. Padahal isinya sangat rumit karena merangkum banyak sektor. Di dalam agenda rapat paripurna pada siang hari ini, pembicaraan tingkat 2 atas pengambilan keputusan terhadap rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Tanggal 5 Oktober 2020, sidang paripurna DPR mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Telah kita ketahui bersama bahwa pandangan-pandangan fraksi 6 menyatakan setuju secara bulat,
1 menerima dengan catatan fraksi PAN, 2 menyatakan menolak. Sehingga berdasarkan mekanisme tata tertib pasal 312 dan 313 mengacu kepada pasal 164 yang disampaikan tadi, maka pimpinan dapat mengambil berdasarkan pandangan-pandangan fraksi di dalam forum rapat paripurna. Cocok. Bisa disepakati? Sepakat, Ketua. Berbagai elemen masyarakat pun menentang Undang-Undang Cipta Kerja ini, termasuk kalangan buruh. Yang dikehendaki rakyat hari ini adalah bagaimana penderitaan kesengsaraan kaum buruh di PHK, sistem kerja magang, sistem kerja outsourcing, tanah petani digusur, bahkan masyarakat pesisir, nelayan kecil ditangkap, bahkan masyarakat adat di desa-desa tanahnya digusur atas nama kepentingan investasi, kawan-kawan. Jelas, Omnibus Law itu adalah hanya untuk kepentingan investasi, bukan kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia, kawan-kawan. Kalangan buruh menilai kelompok merekalah salah satu yang paling terdampak oleh Undang-Undang Cipta Kerja, sebab banyak pasal yang merugikan buruh. Sinyalemen itu terbukti setahun Undang-Undang Cipta Kerja berjalan. Pekerja kontrak seperti Bayu dan buruh seperti Wiwit menjadi korban. Konfederasi Kasbi atau Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia mencatat sudah ratusan buruh anggotanya di berbagai kota yang menjadi korban Undang-Undang Cipta Kerja. Bukan aji mumpung, memang itu sistem yang diciptakan ya, sengaja diciptakan jadi untuk mempermulus jalannya gitu, supaya perusahaan-perusahaan berdiri dengan sistem ketenagakerjaan yang fleksibel tadi, yang longgar, jadi yang menguntungkan perusahaan, jadi mengeluarkan kos yang kecil untuk kaum buruh gitu. Jadi memang sengaja diciptakan melalui undang-undang itu, ini kan aturan hukumnya seperti itu. Jadi supaya kaum buruh itu mematuhi gitu. Jadi ya bersembunyi di balik aturan undang-undang tadi yang intinya adalah menindas kaum buruh. Ya bagi kami Omnibus Law ini ya karpet merah buat pengusaha, buat oligarki. Saya ini kalau secara tatib, Pak, bisa memberikan... Tak berlebihan jika menuding Undang-Undang Cipta Kerja adalah sebuah bentuk oligarki. Oligarki bermakna sistem pemerintahan yang kekuatan politiknya berada di tangan segelintir elit.
Dalam konteks Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law, terlihat konflik kepentingan antara politisi dan pengusaha untuk membuat undang-undang yang menguntungkan mereka. Lihat saja siapa yang terlibat dalam pembuatan undang-undang ini dan bagaimana mereka terafiliasi dengan dunia usaha. Merujuk infografis, organisasi Kadin dan Apindo kerap muncul. Kadin adalah Kamar Dagang Indonesia dan Apindo Asosiasi Pengusaha Indonesia. Keduanya adalah organisasi yang menaungi para pengusaha di Indonesia. Rupanya, Kadin, Apindo, dan pelaku usahalah yang berperan besar atas munculnya pasal-pasal ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Siang hari ini saya minta masukan, tapi nggak usah banyak-banyak lah. Kira-kira yang konkret 1, 2, 3 itu apa sih yang harus kita kerjakan setelah nanti MK rampung ini biar saya bisa kerja. Apa yang diinginkan pengusaha, jangan banyak-banyak, 3 aja apa. Dah yang mau, Pak kerjain ini Pak, Pak kerjain ini, Pak kerjain ini, stop. Nggak usah banyak-banyak, nanti malah kebanyakan. Kan awal-awalnya ini yang waktu itu, jadi kan Apindo, Kadin, atau para pelaku usaha ini kan ceritanya kan curhat kepada Presiden Jokowi. Sebelumnya dia curhatnya ke Kementerian, Menteri Tenaga Kerja. Jadi keluh kesah tentang upah yang dianggap tinggi, upah di Indonesia terlalu tinggi. Terus bisa berubah-ubah gitu, tergantung situasi politiknya, katanya begitu. Terus pesangon buruh itu dinilai terlalu besar dan itu sangat memberatkan para pelaku usaha. Gitu. Terus sistem kerjanya itu juga nggak fleksibel. Jadi pengennya pengusaha-pengusaha itu kerjanya fleksibel. Nah, itu kan curhatan itu kan disampaikan kepada Presiden Jokowi. Lalu kemudian ditindaklanjuti.
Kemarin saya telah mendapatkan masukan-masukan yang banyak dari IPMI maupun Kadin, dan hari ini saya ingin juga mendapatkan masukan dari Apindo, dari Ipindo, 1-2 tapi keras, blek gitu loh. Apa Pak ini dihapus saja Pak, hapus ya, misalnya, tapi betul-betul memberikan tendangan sehingga efek ekonominya muncul. Nah pada saat itu yang muncul adalah usulan revisi Undang-Undang 13 atau Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2019 itu ya, bertepatan waktu itu hampir berbarengan dengan beberapa revisi undang-undang, ada Undang-Undang KPK, RKUHP dan lain-lain. Dan dari penolakan kawan-kawan terhadap rencana revisi Undang-Undang 13 ini berhasil menunda sebenarnya, atau tidak jadi kan direvisi dari keluh kesah tadi. Tapi kan habis itu pelantikan pemerintahan baru Pak Jokowi di periode kedua itu kan bulan Oktober tanggal 20 waktu itu. Dalam pidatonya itu kan menyampaikan soal rencana atau program penerapan Omnibus Law. Badan Legislasi dan Panja RUU Cipta Kerja. Yang terjadi kemudian, pasal-pasal ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja lebih banyak mengakomodasi kepentingan pengusaha. Alhasil, Undang-Undang Cipta Kerja dan banyak undang-undang lainnya lebih banyak menguntungkan kelompok lingkaran penguasa yang didukung politisi dan pengusaha. Namun, Global Wealth Report tahun 2018 menyebut 1% penduduk ini justru menguasai 46,6% kekayaan nasional. Ini menjadi bukti gurita oligarki keras mencengkeram Indonesia. Reza Muhammad Ilham sudah beberapa bulan lalu lulus dari kuliahnya di sebuah universitas swasta di Jakarta. Reza kini harus bersiap memasuki dunia kerja. Lulus tahun 2020 bulan November, berarti kalau November ke depan berarti setahun ya, berarti setahun kurang lamar kerja itu dari setelah lulus. Mencari pekerjaan ternyata tidak semudah yang dibayangkan Reza. Sudah puluhan surat lamaran dikirimkan, tapi belum satu pun yang direspon. Lamaran pekerjaan kurang lebih tuh 15-20 lowongan kerja, baik itu di saya yang lama di LinkedIn, Jobstreet, di Snacker, atau di perusahaan langsung. Dan saya juga kemarin ikut CPNS. Respon mereka tuh, kalau perusahaan-perusahaan besar, mereka mengirim email penolakan gitu. Itu jadi saya ngelamar, saya bikin namanya akun yang buat mereka. Mereka rata-rata kalau menolak itu membalas surat gitu. Penolakan bahwa saja saya tidak lulus kualifikasi. Kondisi yang dialami Reza ini juga dialami jutaan masyarakat lainnya. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bulan Februari 2021 jumlah pengangguran mencapai 8,75 juta orang. Meningkat dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 6,93 juta orang. Kondisi ketenaga kerjaan diperparah dengan kasus-kasus PHK. Tahun 2020 terjadi 3,6 juta buruh dan karyawan di PHK. Sebagian besar beralasan pandemi COVID-19. Justru yang ada sekarang ini banyak pekerja tetap, ya dengan situasi pandemi COVID ini banyak yang di PHK secara sepihak. Ada yang alasannya bangkrut atau rugi gitu. Tapi ya faktanya hanya peralihan status aja dari pekerja tetap menjadi pekerja kontrak atau outsourcing tadi. Bagaimana efek Undang-Undang Cipta Kerja terhadap dunia kerja? Undang-undang ini digadang-gadang mendorong investasi dan bisa menciptakan 3 juta lapangan kerja per tahun.
Kenyataannya, tanpa Undang-Undang Cipta Kerja, kondisi investasi Indonesia selama ini cukup bagus. Sejak tahun 2015 hingga 2019, nilainya terus naik. Namun sebaliknya, serapan tenaga kerja justru terus turun. Ternyata apa yang dulu diributin itu memang penting. Saya sebenarnya agak nyesel juga, coba saya lebih coba cari cara gimana caranya supaya ada partisipasi lah gitu. Jadi ya undang-undang itu terasa sangat merugikan kita. Ya harapan kami yang pertama kepada pemerintah, Presiden Jokowi, anggota DPR, dan menteri-menterinya, Undang-Undang Omnibus Law ini, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 ini merugikan kaum buruh. Nah, kami meminta supaya dicabut, ya, dikeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, ya, untuk mencabut Undang-Undang Cipta Kerja ini. Sektor perburuhan bukan satu-satunya yang merasakan efek buruk berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Perebutan ruang hidup marak terjadi atas nama Program Strategis Nasional.